Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian dan juga adik-adik mahasiswa sekalian? Selamat datang kembali di channel saya, Tom Price Channel. Nah, tempat di mana saya bisa share apa ilmu saya dan khususnya mengenai akuntansi dan bisnis, ya. Oke ya, jadi semoga kita semua tetap semangat untuk belajar dan terus mengembangkan diri, ya. Oke ya. Nah, pada kesempatan saya kali ini saya akan berbicara tentang hal-hal atau istilah-istilah dasar pada akuntansi. Ya, jadi akuntansi sebagai bahasa bisnis ini sangat penting karena dengan mempelajari akuntansi maka kita secara nggak langsung juga mempelajari bisnis. Dan seperti yang kita tahu tuh akuntansi itu seperti ibaratnya kalau dunia kedokteran itu seperti hasil check up ya. Jadi jadi kita tidak hanya membutuhkan dokter, tapi kita membutuhkan juga hasil lab atau hasil check up. Nah, kalau untuk perusahaan itu hasil check up-nya itu adalah yang namanya accounting ini, ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan share tentang komponen-komponen akun pada bagian harta lancar, ya, dan juga definisinya, ya, gitu. Okay, yeah, so welcome back to my Tom Price channel. This is a channel for the accounting and finance. And in this very beautiful morning, I would like to talk about balance sheet, yeah, especially for the current asset, yeah. Okay, some accounts in the current assets and also the definition, yeah. Okay, yeah. So please remember, guys, that all we know that accounting is the language of business. Yeah, so by understanding the language of business, we can also understand the business itself, and of course, we understand the accounting is like the general checkup, yeah. So if you have a medical checkup, so accounting is like the medical checkup of the company, ya. Oke. Ya, kurang lebih itulah ya intinya ya. Oke, langsung aja kita akan mulai sharingnya ya. Kita akan mulai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan nama-nama akun ya, nama-nama akun khususnya pada bagian harta lancar. Ya, jadi yang video ini hanya untuk akun pada harta lancar aja, berikut definisinya. Yang berlaku baik untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan juga manufaktur. Ya, nah berlaku untuk itu ya. Nah, hampir semua yang saya tampilkan dari masing-masing slide di sini adalah nama-nama akun. Ya, jadi nama-nama akun. Nah, cuman ada satu dua yang klasifikasi. Ya, dan yang terakhir saya perlu ingatkan, tidak semua perusahaan harus mempunyai semua akun-akun di bawah ini. Ya, jadi bisa jadi kita tidak perlu membuka semua akun-akun yang ada di sini, ya, seperti itu ya. Oke, nah kemudian apa itu yang namanya harta lancar atau current asset? Ya, jadi yang namanya harta lancar atau current asset itu adalah bagian dari neraca yang isinya adalah harta-harta milik perusahaan yang bisa diuangkan kembali atau bisa berubah menjadi uang tunai dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, jadi apabila perusahaan tersebut punya harta, punya aset, punya aktiva yang bisa diubah menjadi uang kembali menjadi rupiah secara normal ya, secara kondisi normal dalam tempo kurang dari 12 bulan, maka itu namanya adalah atau itu kita tempatkan pada bagian harta lancar atau current asset ya. Nah, misalnya apa? Komponen-komponen yang yang bisa diuangkan dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, misalnya ya kas itu sendiri pasti ya. Kemudian piutang dagang, kemudian piutang wesel, kemudian piutang bunga, kemudian surat berharga, saham atau obligasi, persediaan barang dagang, dan juga perlengkapan. Itu adalah contoh-contoh tipe-tipe aset yang bisa kita uangkan kembali dalam tempo kurang dari 12 bulan. Ya, oke ya, dalam kondisi normal tentunya. Ya, oke. So, what is the definition of current asset?
Ya, so current assets contains all of the components, all of the accounts, ya, in which the account be able to be converted into money, ya, less than 12 months. Yeah, so if we have the component of the assets that can be converted into money, yeah, in a normal condition, less than 12 months, so they are classified as current asset. Yeah, for example, account receivable, note receivable, interest receivable, marketable securities such as bonds and stocks, and also supplies. Ya. Oke ya, jadi ini bukan nama akun, tapi ini adalah klasifikasi. Ya, oke, kita lanjutkan pada nama. A few moments later. Namanya barang dagang. Ya, kita masuk pada namanya barang dagang. Ya, nah atau persediaan barang dagang. Nah, ini pada perusahaan dagang ya, guys ya. Ya, jadi ini pada perusahaan dagang. Ya, jadi namanya merchandise inventory. Ya, jadi merchandise inventory. Jadi merchandise inventory ini, inventory artinya adalah persediaan, ya persediaan. Tapi ini bukan persediaan habis pakai, bukan ya, atau persediaan perlengkapan, bukan ya. Tapi merchandise. Jadi merchandise ini persediaan barang dagang, barang yang dijual, dan ini pada perusahaan dagang. Ya, jadi ini enggak pada perusahaan jasa ya, karena jasa tidak ada barang jadinya enggak ada. Dan ini juga bukan pada perusahaan manufaktur, ya. Jadi ini pada perusahaan dagang, ya. Yang namanya adalah merchandise inventory, ya. Ya. Jadi merchandise inventory adalah nilai persediaan barang dagang. Nilai persediaan barang dagang yang ada di gudangnya pedagang, yang ada di gudangnya pedagang siap untuk dijual, tapi belum ada yang beli. Ya, jadi kalau guys itu punya barang dagangan, ada di gudang kalian, siap dijual, belum ada yang beli, maka nilainya itu jangan lupa ditaruh di dalam akun yang namanya persediaan barang dagang, atau in English it is called merchandise inventory. Ya, so merchandise inventory is the cost of goods on hand and available for sale. Ya, so merchandise inventory is the cost of goods on hand, ya, and available for sale. Ya, so I repeat again. Jadi nilai dari persediaan barang dagangan kita, ya, gitu ya, nilainya berapa, ya, oke ya. Oke, saya lanjutkan ke persediaan yang lain ya. Oke, nah, moga-moga sampai di sini bisa mengikuti ya, guys ya. Dan jika ada pertanyaan, langsung aja bisa tulis pada kolom komen ya. Dan jikalau silakan dukung terus channel ini ya. Oke ya, dengan share ke teman-teman ya gitu. Oke, kemudian persediaan berikutnya adalah persediaan bahan mentah ya. Nah, mungkin langsung dari tiga hal di sini ya, guys ya. Jadi ada persediaan bahan mentah. Ya, saya perkecil dulu ya, ini supaya nggak ganggu. Ya, jadi ada persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Nah, adanya akun persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, itu hanya pada perusahaan manufaktur ya. Ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau perusahaan jasa sama dagang itu nggak punya tiga jenis ini, nggak punya. Ya, jadi yang punya tiga jenis persediaan, yaitu bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi, itu hanya pada perusahaan manufaktur. Ya, nah karena perusahaan manufaktur itu kan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi, toh, jadi dia punya tiga jenis ini. Tapi kalau perusahaan service sama perusahaan trading, dia tidak punya itu. Ya, kalau perusahaan trading dia punya merchandise inventory. Ya. Nah, jadi saya tekankan kembali perbedaan antara perusahaan dagang, jasa, sama manufaktur kita bisa lihat dari inventorinya. Ya, jadi apakah inventorinya ada tiga jenis, berarti adalah manufacture. Apakah inventorinya hanya satu, yaitu adalah merchandise inventory, berarti perusahaan dagang.
Nah, kalau nggak ada inventory, berarti itu perusahaan jasa. Ya, jadi kita lihatnya dari situ aja, ya gitu. Oke, saya kembali ke persediaan bahan mentah atau raw material inventory, ya gitu. Apa itu persediaan bahan mentah atau nilai persediaan bahan mentah? Ya, jadi nilai persediaan bahan mentah adalah bahan baku yang menjadi input proses produksi. Ya, jadi saya ulangi, jadi berapa nilai bahan baku kita saat ini yang menjadi input untuk proses produksi. Nah, ya. Nah, bahan mentah ini ya misalnya kalau perusahaan saya nggak tahu ya misalnya perusahaan apa ya percetakan gitu ya mungkin ya kertasnya atau tintanya atau segala macam hal-hal yang masuk pada proses produksi ya gitu ya. Kemudian kalau perusahaan kayu itu ya mungkin ya komponen kayunya, kayu mentahannya, gelondongannya, ya bahan-bahan yang masuk di situ. Kemudian kalau perusahaan elektronik misalnya perusahaan komputer itu mungkin ya layarnya atau prosesornya atau apa ya casingnya, nah itu ya. Jadi itu bahan-bahan mentah yang akan digunakan dalam proses produksi. Itu nilainya berapa? Ya, rupiahnya berapa? Masukin dalam akun yang namanya persediaan barang mentah atau raw inventory, raw material inventory. So, raw materials are input parts into production process. Yeah, so raw material is the input parts into a production process where they are going to be transformed into finished goods. Yeah, so raw materials are going to be transformed into finished goods. Ya, oke. Ya. Nah, setelah ini kita masuk pada akun yang tentu saja teman-teman bisa tebak ya, teman-teman bisa tebak, adik-adik bisa tebak, yaitu belum sampai barang jadi, maka ada barang setengah jadi, ya, atau yang namanya barang dalam proses, ya. Jadi persediaan barang dalam proses atau work in process atau WIP, ya, WIP, ya, so work in process inventory, ya, di persediaan barang dalam proses atau BDP, ya. Atau in English it is called work in process, ya, work in process inventory, ya. Nah, apa itu definisi dari persediaan barang dalam proses? Jadi persediaan barang dalam proses adalah nilai persediaan barang yang masih dalam proses tentu saja, ya. Jadi nilai barang yang masih dalam proses produksi, ya. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman dan adik-adik mikir, wah ini apa nggak susah ngitungnya ya? Ya memang ada tekniknya, cuman pada video kali ini saya tidak menjelaskan tekniknya dulu ya. Mungkin kita simpan pada video berikutnya. Jadi yang jelas barang yang udah diproses, jadi bukan dalam bentuk barang mentah lagi, itu harus ada nilainya. Nilainya berapa? Ya, jadi jangan sampai, Pak, kalau barang mentah ada nilainya, barang jadi ada, tapi begitu tengah-tengah nggak ada nilainya sama sekali. Itu nggak, nanti laporan keuangannya nggak akurat ya. Jadi mereka harus dihitung juga ya berapa nilainya, ya berapa rupiahnya, berapa pengorbanannya, ya harus bisa dihitung ya. Kalau kita nggak bisa ngitung work in process, nantinya barang jadinya juga kita nggak tahu gimana cara ngitungnya, gitu ya. Ya, jadi nilai persediaan barang dalam proses itu berapa pada saat itu, ya. So, the work in progress atau work in process is a production describing partially finished goods. Ya, so partially finished goods. So it's not 100% finished, but it is a partially. So partially can be 40%, 50%, 60%, depend on the time. Depend on the time where in which the financial statement is producing. Ya. Nah, okay, and of course, these costs are going to be transferred into finished goods. Ya, oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nilai persediaan barang dalam proses, ya, atau BDP, ya, seperti itu. Nah, setelah ini maka dalam perusahaan manufaktur kita masuk pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi atau finished good, ya. Jadi finished good inventory. Ya. Jadi apa itu barang jadi? Jadi barang jadi adalah barang yang selesai, barang yang sudah jadi, ya, output dari pabrik atau proses produksi, tapi belum terjual kepada pelanggan. Ya, jadi barang jadi itu adalah barang jadi. Ya, jadi misalnya perusahaan komputer yaitu udah ada
barangnya udah kelihatan ya, udah jadi, udah dites, udah bisa dipakai. Nah, ya. Kemudian perusahaan misalnya kerajinan atau apa, ada kursi, ada meja yang sudah siap untuk dijual, tapi dalam posisi belum ada yang beli. Ya. Nah, jadi sudah selesai, sudah siap dipakai ya oleh pelanggan. Itu nilainya kita masukkan pada nilai persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ya. So, what is the definition of finished good? Yeah, so finished goods are products that have completed the manufacturing process but haven't been sold to customers. Yeah, so finished goods are products that have completed the manufacturing process but haven't been sold to customers. Ya, jadi udah selesai, udah tuntas, sudah finish, ya, udah jadi, ada di gudang tapi belum terjual. Ya, itu nilainya kita masukkan pada akun yang namanya akun persediaan barang jadi atau finished good inventory. Ya, oke ya guys ya. Jadi sampai sini kita mengenal secara nggak langsung kita mengenal perusahaan trading dan perusahaan manufaktur termasuk jenis-jenis inventory-nya. Nah, pada bagian berikutnya coba saya intip sebentar. Nah, pada bagian berikutnya kita masuk jenis aktiva yang berhubungan dengan pembayaran di depan. Ya, nah ini ya aktiva yang pembayaran di depan. Apa itu Pak? Kok kita nggak ngerti ya aktiva kok pembayaran di depan maksudnya apa? Oke, saya jelaskan dulu ya. Nah, seperti biasa jika ada questions pada tahap ini silakan tulis saja di kolom komen ya. Kemudian jangan lupa bisa tekan tombol subscribe dan juga like-nya ya. Oke ya, we'll continue to the next lesson ya. A few moments later. Nah, yang terakhir pada bagian harta lancar ya, kalau tadi kita udah bicara kas, kita udah berbicara piutang, kita udah berbicara merchandise ya atau inventory ya, kemudian udah berbicara prepaid tadi ya, pembayaran depan itu ya, prepaid. Nah, sekarang kita ngomongin yang perlengkapan ya, perlengkapan. Nah, perlengkapan ini mungkin akan saya lebih mudah kalau kasih contoh langsung ya. Jadi perlengkapan kantor ya, itu aja ya, atau office supplies ya. Jadi perlengkapan itu beda dengan peralatan ya guys ya, atau teman-teman ya. Ini jangan disamakan ya, perlengkapan sama peralatan meskipun sama-sama tapi beda ya. Kadang di Google Translate itu begitu diterjemahkan itu kok sama ya. Jadi perlengkapan dan peralatan diterjemahkan dalam Google Translate itu keluarnya juga equipment. Itu harusnya nggak sama ya. Kalau perlengkapan itu namanya adalah supplies. Ya, tapi kalau equipment itu adalah peralatan, itu beda. Nah, apa bedanya? Ya, jadi kalau perlengkapan itu harganya jauh lebih murah daripada peralatan, ya, guys ya. Ya, much cheaper ya, jauh lebih murah. Kemudian juga dia punya span of life, jadi umur manfaatnya itu jauh lebih pendek biasanya ya shorter. Dan yang ketiga dia nggak pakai energi listrik gitu. Nah, itu bedanya antara equipment dan supplies. Ya, bahasa Indonesia beda tipis ya penyebutannya, tapi kalau Inggrisnya beda jauh ya, supplies sama equipment itu beda jauh. Nah, contohnya bahwa for example kalau untuk office itu adalah stationery ya. Ya, stationery tahu ya, toko stationery ya, Gramedia atau apa ya seperti itu ya. Nah, itu kalau kita beli stationery misalnya pen, ballpoint, eraser, staples, mungkin kotak sampah, kertas ya, dan sejenis seperti begitu ya, pokoknya harganya relatif murah. Dan kalaupun jangka waktu pemakaiannya bisa panjang bertahun-tahun kayak stapler gitu ya. Nah, itu tetap kita masukkan sebagai perlengkapan ya, supplies karena harganya murah sih. Ya, dan dia nggak butuh listrik kan. Nah, itu ya. Jadi itu masuk pada yang namanya supplies ya. Nah, untuk yang supplies ini beda dengan yang namanya itu tadi ya, guys ya. Prepaid itu tadi ya. Nah, itu beda ya sama itu ya. Ya, jadi kalau yang supplies di sini dia dinyatakan habisnya bukan karena waktu, tapi karena memang barangnya dipakai gitu ya. Nah, jadi misalnya kertasnya udah saya pakai ngeprint, atau kertasnya udah dipakai, udah dicetak ya. Nah, itu makanya dia berubah menjadi biaya perlengkapan ya, seperti gitu. Ya, oke.
So office supplies expense is the amount of administrative supplies charged to expense in the reporting period. Nah, ini ada koreksi dikit ya, ini office supplies. Ya, jadi mestinya nggak usah pakai expense ya. Ini saya koreksi sebentar ya sini ya. Of administrative supplies available to be used in the office ya. Jadi ketika pertama kali dibeli ya, itu nilainya masukkan ya guys ya dalam akun perlengkapan kantor ya, langsung dicatat di situ. Nah, nantinya kalau udah terpakai di akhir periode ya, jadi nggak perlu tiap hari kita catat ya, oh habis berapa perlengkapannya, nggak perlu, itu boros waktu ya. Nah, ya karena perlengkapan ini harganya relatively cheaper ya, nggak usah ya. Nanti di akhir periode sebelum bikin laporan keuangan, barulah dicek ya nilai sisanya berapa, sehingga ketemu biaya perlengkapannya berapa, office supplies expense-nya berapa. Ya, jadi office supplies yang udah kita pakai, maka akan berubah nama menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, telah habis digunakan, telah dipakai ya, kan jadi seperti ini. Oke, ini saya koreksi dulu definition-nya. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor ya, guys. Nah, ya sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor, makanya dinamakan office supplies expense ya in the reporting period ya. Ya, jadi perlengkapan kantor yang telah habis digunakan sehingga menjadi biaya perlengkapan kantor. Ya, office equipment sorry. Ini kok selalu equipment terus, makanya ini hati-hati ya guys ya ketika kita pakai translator. Kadang nggak semua translator itu akurat ya, karena kan mesin ya, meskipun 95% akurat, tapi kan ada 5%-nya yang harus kita cek ya. Ya, jadi office supplies that has been used up, so it becomes office supplies expense. Ya, in the reporting period. Ya, ini a very clear definition ya, sangat jelas, sangat bagus sekali ya definitionnya. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan itu tadi ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ya, silakan dukung terus channel ini dengan like dan subscribe ya. Jadi subscribe itu nggak bayar ya guys ya, tapi akan sangat membantu pengembangan channel-channel yang bermanfaat bagi kalian. Ya, jadi tinggal pencet aja, ya touch aja, gitu aja, ya langsung lakukan sekarang. Kemudian like jika suka, dislike jika nggak suka, and questions pada bagian komen, ya silakan questions. Ya, kalau ada pertanyaan langsung aja ke situ, ya, oke. Kemudian juga share ke teman-teman di sosial media, ya. Oke ya, so thank you guys for your attention, and I hope that you have a keep on fire ya. In learning and studying and improving your knowledge and experience about finance and accounting, because finance and accounting will be very useful forever ya. Okay ya, so we have to understand the language of business, we have to understand accounting ya. Jadi, and please keep supporting this channel only by subscribing and like if you like this video, dislike if you don't like this video, and then put your answer in the comment section and share to your friends in your social media. Ya, oke ya. So I'll see you until the next video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. God bless you. Stay safe and healthy. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, goodbye. Ya.